Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih mengajari anak-anak tentang menulis teks prosedur supaya mudah dan mandiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran inquiry terdiferensiasi. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan hasil yang ingin dicapai, yaitu berupa tujuan pembelajaran. Di sini dijelaskan bahwa peserta didik mampu menuliskan teks prosedur dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Nah, adapun asesmen pembelajarannya, yaitu asesmen awal menanyakan apakah siswa tahu cara menulis teks prosedur. Yang kedua, asesmen formatif, ada beberapa aktivitas yang akan dinilai, yaitu aktivitas siswa dalam melakukan praktik permainan tradisional untuk dijadikan bahan tulisan, kerapian menulis, keruntutan menulis, serta kosakata yang digunakan itu mudah dipahami. Nah, untuk asesmen sumatifnya, yaitu cukup memberikan satu soal, yaitu menuliskan teks prosedur tentang cara membuat telur goreng. Oke. Nah, kalau sudah menentukan asesmen pembelajaran, maka masuklah kepada langkah-langkah pembelajaran inquiry terdiferensiasi. Nah, pemahaman awal, maka guru mengajukan pertanyaan tentang jenis-jenis permainan tradisional yang mereka sudah ketahui, kemudian mengajaknya untuk menarasikan permainan tradisional itu seperti apa. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya tentu guru mengajukan dua saja pertanyaannya, tidak usah banyak-banyak. Misalnya, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Nah, gitu ya. Bagaimana cara kalian menuliskan teks prosedur dan sebagainya. Setelah melakukan identifikasi dengan mengajukan pertanyaan pemantik, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap mencari tahu atau mengumpulkan informasi. Nah, pada kegiatan ini anak-anak dibagi per kelompok, dan tiap kelompoknya itu memilih bahan untuk mencari informasi, misalnya dengan melakukan wawancara atau menonton YouTube, mempraktikkan sendiri tentang permainan tradisional yang sudah mereka ketahui. Nah, kemudian tiap kelompoknya memilih satu permainan tradisional untuk dijadikan bahan tulisannya. Nah, setelah itu anak-anak melakukan menyortir dan menyelidiki lebih lanjut tentang bahan yang sudah mereka peroleh. Misalnya mereka menentukan satu permainan tradisional, kemudian mereka menuliskan alur permainan tradisional yang dipilihnya itu, namun mereka boleh sambil mempraktikkan di luar kelas. Kalau sudah menuliskan, mencatat, mengamati kegiatan-kegiatan permainan tradisional tersebut, maka peserta didik melakukan tindakan berupa menuliskan teks prosedur dari hasil pengamatan dan praktiknya, serta mengoreksi dan memperbaikinya bila perlu. Nah, kalau sudah demikian, maka anak-anak dapat melakukan kegiatan penyimpulan. Nah, kegiatan penyimpulan ini bisa dilakukan dengan peserta didik mempresentasikan hasil tulisannya kepada teman-temannya, kemudian melakukan refleksi tentang hasil yang telah mereka presentasikan, yang telah mereka lakukan di depan kelas. Kemudian setelah itu guru hanya memberikan apresiasi dan penguatan untuk memberikan doktrin-doktrin tentang pemahaman mereka terhadap teks prosedur. Nah, jadi dengan menggunakan permainan tradisional itu akan sangat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk bisa menuliskan teks prosedur ini. Kalau seandainya hanya menggunakan informasi-informasi lain atau teknis-teknis lain, mungkin akan sedikit walaupun bisa, tapi akan sedikit mengganggu bagaimana anak-anak bisa menuliskan teks prosedur ini. Nah, dengan cara anak-anak bisa mempraktekkan sambil bermain di luar kelas,
maka mereka pun bisa menghasilkan sebuah produk berupa tulisan prosedur, teks prosedur seperti ini. Sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita ini, boleh satu atau dua orang menyampaikan apa paragraf prosedur. Kayak resep makanan, misalnya paragraf, ya, kalau menggunakan, instruksi, tapi memberikan instruksi itu. Biasanya kita guru atau orang lain atau siapa saja meminta kalian untuk menulis paragraf prosedur, kalian sudah bisa tak? Nah, sudah dituliskan langkah-langkahnya saja. Kita akan menjadi paragraf prosedur. Baik, ada pertanyaan? Ada. Kalau ada, mari kita tutup pelajaran kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.